aliyil azim. Subhanallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruh Habib Abdullah bin Ali al-Hadab rahmatus Syekh Ali Barra. Summa ila ruh Habib Abdul Qadir al-Fiqih Abdullah al-Fiqih. Summa ila ruh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawi al-Bandani. Wa ila ruh li ahlina wa ahbabina wa habaibina wa asatizatina. Summa ila ruh Fajar Siddiq bin Haji Sasli. Wa ila ruh Haji Abdul Ghani bin Muhammad Ahmad Raqib bin Haji Abdul Ghani, Julaini bin Haji Abdul Ghani, Tamrin bin Dung Sofyan binti Zulkarnain. Liman ijtama'na huna bisababihim. Dan Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinhum birahmatih wa walidina wa walidikum khassah wa jami' amwatina wa amwatil muslimina amma ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca solawat tibil kulub. Mudah-mudahan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan. Karena di setiap tempat, di mana, di warung, di rumah, terkadang di mana tempat ketemu orang bersin sikit, ketemu orang batuk sikit, teriak corona. Ya jangan ya, maka kita baca doa baca solawat syifa. Doa syifa tibil kulub. Kita baca, mudah-mudahan satu kampung kita dijauhkan daripada wabak, dijauhkan daripada bencana, dijauhkan daripada penyakit, terutama penyakit yang sedang viral ini, penyakit corona. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari segala macam musibah penyakit. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatiha
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini, malam Jumat, di mana malam yang baik di antara malam-malam yang baik, maka insyaallah yang kumpul di tempat ini, yang berada di dalam masjid ini, Allah limpahkan curahan rahmat maghfirahnya. Allah kabulkan hajat dunia dan akhiratnya. Allah jaga keluarganya dari musibah. Allah jaga keluarganya dari kesusahan. Allah berikan mereka derajat yang tinggi di sisi Allah. InsyaAllah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan yang belum mendapatkan keturunan, Allah berikan anak cucu yang soleh dan soleha. Yang punya anak, insyaAllah dipahamkan agama. InsyaAllah semua niat baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah untuk mencari rezeki, insyaAllah dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya oleh Allah. Yang sedang sakit, keluarganya yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Salawat tercurahkan salam kita haturkan buat junjungan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang istiqamah berada di barisan Nabi untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar dicatat sebagai amal ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab hadis Tanqihul Qaul karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kita sudah di penghujung daripada hadis yang agak-agak terakhir berkenaan tentang bab iman. Mohon maaf sebelumnya, Kamis kemarin saya tidak bisa hadir karena diumumkan enggak kemarin? Ya, mohon maaf karena anak saya Suri itu masuk rumah sakit karena gangguan pernapasan. Ya, kalau sekarang nih Pak, sekarang viral nih udah ketakutan gitu. Ya, waspada. Orang batuk sikit deh minta maaf di Pangkal Pinang, Pak. Ada orang rumah, orang bini masak belacin, bedecis, hacim, laki teriak corona. Nauzubillah min dzalik. Orang rumah masak. Wajar tak biasa kalau orang rumah kita masak? Masak apa? Sambal, masak cabai, masak bawang, ya, goreng bawang, goreng cabai, pasti ada bedecis. Itulah seninya kalau masak. Kalau ada orang masak wangi, bumbu bawang, cabai tadi tak bedecis, jangan-jangan tak suah masak. Ini laki yang berteriak ke orang rumah, teriak corona.
Ya, jangan ada enggak di sini? Tak ada ya. Nah, maka alhamdulillah Kamis kemarin ya masuk rumah sakit Muhayya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tidak ada terjangkit macam-macam, cuman flu biasa, cuman gangguan pernapasan biasa. Jangan dikait-kaitkan dikit-dikit corona. Dikit-dikit corona. Tahu kenapa corona itu disebut dengan corona? Karena munculnya dari Cina, corona. Kalau nyat muncul di Jawa jadinya Mas Rona. Kalau nyat muncul di Sunda Kang Rona. Ya. Janganlah, jangan ditambah-tambahin, dianeh-anehkan sudah. Insyaallah mudah-mudahan. Cuman yang lucunya lagi, yang buat kita geram, yang buat pribadi saya geram, Bapak. Anak saya sakit, pergi ke apotik, salah satu apotik terkenal di Jalan Mentok, tidak jauh dari Masjid Jami Pangkal Pinang. Itu saya masuk apotik, tiba-tiba ada pasukan kuning, baju kuning. Ada pangkat-pangkat cuman bukan polisi, bukan ABRI, bukan ya. Tiba-tiba menyapa saya, buka pintu apotik. Assalamualaikum Ustaz. Kira-kira jawab apa jangan? Ada orang salam wajib enggak ngejawab, kecuali budak tekak tambang budak tuli atau gile. Ya, tidak wajib ngejawab ini, atau lamati tidak wajib ngejawab salam. Maka saya jawab dengan lantang, waalaikumsalam ya akhi, waalaikumsalam wahai saudaraku. Kita otomatis kalau ketemu kawan kita julur tangan enggak? Bapak ketemu saya julur tangan enggak, Pak? Ya, kayak ketemu bapak, apalagi akrab kenal, walaupun tidak kenal nama, cuman kenal wajah. Ini orang Islam, ini orang Muslim. Kita refleks enggak tangan kita? Saya ngelunjurkan tangan, Pak, sembari saya gendong putri saya, ya, itu tetap sunnah Nabi akan saya praktekkan, saya julurkan walaupun dalam keadaan berat, ngendong bayi. Apa yang terjadi oleh hamba Allah? Langsung macam nih, dalam mati lemak ngicak kurang nih. Yang macam nih takutnya kena corona nih. Ya, jangan dilebay-lebaykan. Jangan tambah-tambah, jangan digembos-gemboskan yang macam-macam. Kenapa corona ini viral? Karena ada handphone. Ya. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ada virus juga yang ngentem dunia. Namanya flu bird. Ya. Flu bird, tahu flu bird enggak? Flu burung. Itu semendunia, Pak. Tapi tidak viral. Orang biasa-biasa dak. Ustadz nengok waktu flu burung, orang sungkap agilah ngengon burung. Ada burung dak, Pak? Ibu suami megang burung dak? Ya, nih burung agilah melihara burung, agilah melihara unggas, agilah melihara bebek. Kenapa? Tidak terlalu dilebih-lebihkan. Virus flu burung itu 11-12 dengan COVID-19. Ku punya temen, Pak, sampai gara-gara corona ini kebawa-bawa kena bully, kena olok. Namanya David, dipanggil orang COVID-19. Kan kesian. Namanya David. Ya, gara-gara viral virus corona dipanggil COVID. Ya Allah. Jangan disama-samakan, ya. Maka ini luar biasa. Habis dari situnya salaman macam nih tadi, nak negor pulang tidak terlalu. Ustaz izin dulu, nak salaman lagi minta maaf. Ya, kenapa? Berlebihan. Sedangkan salaman, ya, yaltaqiani, tak kalah manusia umat Islam berjumpa, berhadap-hadapan, berjumpa dengan satu muslim dengan muslim yang lainnya, yaltaqiani, berjumpa, kemudian musahafani, kemudian bersalaman, ghufirallahu, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah gugurkan semua penyakitnya. Jangan takut sudah, kecuali ada orang sungkap lah bawa apitson, lah bawa presker, lah ditaruh fixin healer dedong. Gimana tangan ini kok jangan cuci tangan lagi Ustaz. Nah, taruh dedong. Kecuali, nah jangan salaman. Karena apa?
wanti-wanti, waspada, ndak masalah. Ini ndak apalah, nak salaman, ndak salaman jangan. Salaman sunnah Nabi. Bapak, ambil ilmu semut. Tahu semut ndak? Antennya kenceng. Perhatikanlah, kalau semut berjalan Pak, pasti berjumpa. Sakit ndak sakit, ketemu. Ya, lah kita umat Islam dianjurkan untuk senantiasa berjabatan tangan, tak kalah berjumpa dengan muslim yang lain. Giliran yang masalah ini Pak, gara-gara corona, cuman gara-gara corona, yang dulunya paling demen salaman, ya mohon maaf, yang dulunya paling anti yang salaman macam nih, apalagi dengan yang bukan muhrim atau bukan mahram, sekarang lah sudah gara-gara corona. Padahal syariat Islam sudah menegakkan salaman dengan selain jenis macam nih, tapi diabaikan perintah Allah itu, diabaikan perintah Nabi Muhammad. Cuman gara-gara corona, ya, gara-gara virus corona mulai ditegakkan. Yang dulu banyak mencibir, membuli, ngata-ngatain orang yang pakai cadar. Apa dikata-katain? Macam burung gagak di padang pasir. Atau burung gagak dah Pak? Itu kawan-kawan kita yang akhwat yang pakai cadar dikata-katain macam apa? Burung gagak di padang pasir. Yang lebih parah lagi apa? Antu berjalan. Ada yang ngatain lagi apa? Kura-kura ninja. Ya ilah. Tapi sekarang mereka tak kalah mereka takutnya, waspadanya terhadap virus corona ini, syariat Islam mereka tegakkan. Dak laki, dak bini pakai cadar. Ya, yang lebih parah lagi pergi ke supermarket, ya, pakai cadar. Cadarnya bukan dari kain, tapi terbuat dari galon. Galon taruh kepala. Masker habis pembalut, orang bini taruh di hidung. Maktilah mang. Tak ada yang lain. Yang lebih parah lagi apa ya? Kita lihat di luar negeri, pampers. Pampers budak taruh di mulut. Ma ilaha illallah. Untung orang sungkap tak ada yang macam nih. Ada tak? Tak ada ya. Sudah, jangan berlebihan untuk menangkapi yang masalah macam ini. Sudah biasa saja. Memang ini ujian daripada Allah. Corona itu makhluk Allah bukan? Ustaz tanya. Makhluk Allah bukan? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah juga ciptakan dan pasti ada obatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita dapetin di negeri kita yang tercinta Indonesia, dijauhkan daripada wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, tolong disampaikan ke rumahnya, masyarakatnya, waspada tetap, cuman jangan berlebihan. Nak ketemu, ada usahlah corona samping. Kawan perlu sedikit teriak corona. Ya, macam mana ada orang yang setiap harinya bersin, apa namanya tuh? Penyakit apa nama? Ada kan tiap hari kalau ketemu debu sedikit bersin. Jangan dilebih-lebihkan. Ini yang penyakit nih muncul Bapak. Ada yang dengar komplikasi sudah. Memang sudah komplikasi, diabetes, darah tinggi. Tak kalah sudah masuk rumah sakit ini amang, kawannya ngejenguk. Kebetulan yang sakit tadi kena flu. Gara-gara cerita tentang corona mati di tempat. Habis dari situ dia teriak apa? Mati gara-gara corona. Padahal penyakitnya bukan penyakit corona. Penyakit apa? Diabetes dengan darah tinggi. Dikait-kaitkan dengan corona. Jangan sampai. Ya sudah, cukup kita tahu, cuma ndak usah diheboh-hebohkan. Itu pesan ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, tolong disampaikan. Ya, ndak usah bantu nge-share, ndak usah. Cukup tahu di kita saja, ndak usah dibantu nge-share. Tahu? Ya, itu dikhawatirkan menghantu-hantui orang yang sudah ketakutan, tambah ketakutan, cepat mati. Ya, ndak kenapalah mati ngejut. Kita teriak corona. Ya sudah, jangan ya Allah. Nah sudah, kita tutup babnya, tidak usah dibahas lagi. Kelak nakut-nakutin orang. Ya paham tak kira-kira? Ya, jangan sampai orang nak pergi kebun tak terlalu, pergi ke masjid sepi, pergi tahlil sepi. Kenapa? Nih, ya jangan sampai. Ya'udzubillah min zalik. Kita lanjutkan dalam kajian kita bab apa? Babul Iman, halaman yang ke-14 atas kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-iman nisfani, fa nisfu bis sabri wa nisfu bis syukur.
Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu terbagi menjadi dua. Ya, iman itu terbagi menjadi dua. Fanisbu bis sabri wan nisbu bis syukri. Iman yang pertama bisa dilihat dari kesabaran. Kalau bapak sabar, insya Allah ada iman. Orang yang tidak bersabar, imannya Allah cabut. Bapak sabar punya bini suka ngeruce, iman. Ada tak orang bini sering ngeruce pak? Banyak kok. Tak tahu mendisungkap nih, tak ada kok. Ada tak? Orang rumah bapak tak suka ngeruce kok? Alhamdulillah. Ya, berarti imannya kencang. Ya, iman. Tak kala dapat kita sabar menghadapi musibah. Misal ada orang meninggal dunia, ayahanda kita meninggal, orang yang kita cintai meninggal, dengan syarat ya mereka meninggal benar-benar dalam keadaan yang kita mengetahui. Masya Allah, sedih tak kita? Orang yang kita cintai meninggal dunia, maka jangan meratap. Tahu meratap? Meratapi, oh ngapa mak aku meninggal nih, coba aku dulu meninggal. Nya gilirannya mati, maknya hidup, nya susah boleh minta bangunkan malaikat. Ngapa aku nih mati duluan, coba yang mati duluan tuh yang megang HP no. Ya, serba salah. Maka tak kala ada orang dapat musibah, ini nih, dapat musibah. Indonesia, bukan hanya Indonesia, dunia sedang diuji musibah. Namanya musibah apa ini? Virus itu, ya. Maka tak kala kita dapetin, kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bukan azab, ya. Kalau azab itu umat-umat terdahulu. Jangan sampai kita dapetin azab karena kita masuk kategori orang membangkang kalau sudah diazab oleh Allah. Bersabar. Maka kalau dapat musibah, kita dengar Bangka Belitung ya, yang suspek atau suspek enggak? Apa bahasa kampung suspek kok? Yang terisolasi. Tahu isolasi enggak? Lakban, namanya enggak tahu isolasi. Ya, teman tak tahu isolasi lakban. Tak tahu lakban maksudnya pak, terindikasi. Tak tahu juga terindikasi. Tak kena, hampir tak kena, dicurigai. Ya, suspek itu bahasa internasional yang sering kita dengar di TV. Corona bahasa internasional. Yang lebih keren lagi, COVID-19. Maka tak kala orang sudah suspek, Bangka Belitung ada yang suspek belum? Ada yang sudah diwaspadai belum? Alhamdulillah kalau yang terjangkit belum ada, cuman yang dalam pemantauan, yang dalam jangkauan, yang sedang diteliti dan sebagainya ada. Apalagi ini kemarin masuk TV One, Bangka Belitung terkenal kemarin, alhamdulillah. Masuk TV Bangka Belitung. Cuman karena apa? Karena ada 7 warga Bangka Belitung yang habis dari Itali. Masya Allah, segerok dari Italia. Ada yang lagi ke Itali gratis tak? Angkat tangan. Atau pergi ke Cina gratis? Angkat tangan. Ada yang protes kemarin waktu kami pelatihan. Ada ustadz-ustadz dari Mesir, dari mana-mana, ya, tentang masalah dalil satu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Untuk sekarang jangan dulu nuntut ilmu ke sana, takut kejangkit. Ya, maksudnya apa? Nak sabar. Iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaannya bapak, ibu, saudara-saudara, ini viralnya beberapa hari. Baru beberapa hari viralnya melejit. Ya, viralnya corona, rating pertama mengalahkan Atta Halilintar dengan Ria Ricis. Ini corona sekarang nih. Rating di YouTube paling tinggi, Pak, masalah corona. Ya, maka kita harus tahu dan mewaspadai diri kita. Pertanyaannya, nih musibah sudah menjalar nih di dunia. Bapak udah ngucap belum innalillah? Sudah ngucap belum?
Kita sibuk dengan corona, lupa Isra Mi'raj. Kan? Bahkan minta maaf. Dari kalangan ustadz berkisah denganku. Salah satunya guru kita Ustadz Kurnia LC. Guru, apa? Isra Mi'raj cancel? Masya Allah. Isra Mi'raj pakai di cancel. Ada lagi telepon dari Pangkal Pinang. Ustadz minta maaf, Sabtu subuh nanti ceramahnya Ustadz di cancel loh. Kita langsung nanya, tidak di cancel, tapi Ustadz tolong bawa sajadah sendiri. Kenapa? Masjid gulung tikar. Demi Allah saya nggak bohong. Ini Pangkal Pinang, ya. Maksudnya apa? Jangan sampai sungkap ikut macam nih. Untung gula di pesannya kayak sungkap gulung tikar lah. Terus pada alhamdulillah, ya. Maksudnya Pak, boleh kalau benar-benar Ustadz, kenapa ada fatwa dari Al-Azhar? Kenapa ada fatwa dari Lebanon? Kenapa ada fatwa dari Kuwait dan sebagainya? Masjid dilarang untuk negakkan sholat Jumat. Bagaimana hukumnya? Yang tak ngerti orang awam jangan ikut jadi corongna. Tahu tak corongna? Congor nah, amun ndak tahu congor nah, ndak ngerti ilmu tiba-tiba ngikut ngomentari ulama, ndak boleh. Itu lebih parah daripada virus corona. Kenapa mereka mengeluarkan fatwa? Karena sudah terindikasi, karena sudah terisolasi, karena sudah ada gambaran di sekitar itu ada penyakit ini, maka dibolehkan untuk menutup masjid, tidak menegakkan sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Karena apa? Hadisnya ada, tak kala seseorang tidak menganjurkan untuk pergi menegakkan sholat Jumat dalam dua keadaan. Yang pertama idza marat, tak kala mereka sakit. Yang kedua nazalal matar minas sama, tak kala hujan lebat deres, ya, hujan lebat deres, petir. Namun ndak tahu petir, thunder, tahu thunder dak? Ngerit bensin, namun ndak tahu thunder, ya. Itu thunder, halilintar, petir, sehingga kita tidak bisa pergi ke Jumat. Atau sakit, benar-benar sakit, maka tidak dianjurkan untuk pergi ke masjid. Lalu bagaimana? Itu Ustadz negeri Muslim, bahkan Mekah, Madinah sekarang tutup semua masjid. Masjid Kiblaten tutup, Masjid Quba tutup. Tahu Masjid Quba tak? No. Kamu tidak tahu Masjid Quba? Masjid Quba maksudnya bukan Masjid Quba. Orang Bangka Belitung pergi ke Madinah, sekali nengok ada tulisan Masjid Quba. Ya Allah, ku nyesal pergi ke sini. Jauh-jauh ku pergi ke Madinah. Ada boleh Masjid Quba. Nyangkanya Masjid Quba dekat rumahnya. Padahal ini Quba lainnya, bukan Quba. Ya. Datang tutup, cuman yang diperbolehkan sholat di situ itu pun tetap dalam pantauan Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Kenapa ditutup? Itu waspada. Bisakah ini Masjid An-Nur tutup? Bisa tak? Mungkin tak Masjid An-Nur ini tutup? Ya, insya Allah tidak. Kalau juga ada yang terjangkit, ya apa boleh buat? Ya, kita selaku orang-orang tua yang paham, ustadz-ustadz yang paham haruslah mengeluarkan fatwa, bukan fatwa, maklumat untuk yang demikian, untuk jadi maslahat biar tidak kena musibah. Saya tanya, ini corona muncul lah sudah ngucap innalillah belum? Belum? Ngucap sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sibuk kita ngurusin corona, ya, tinggal batang ubi, tinggal buk kirau. Tahu buk kirau tak? Hah? Tahu buk kirau tak? Apa bahasa sini? Nasi goreng, ya. Nasi goreng buk kirau. Ambil buat dong buk kirau. Tak ada toko. Ya. Maka maksudnya apa? Ucapkan tak kala dapat musibah. Ini musibah besar nih. Karena melanda seluruh negeri, maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya sabarnya kita yang pertama ini adalah iman. Iman nih, ya. Ini masuk nih nguji iman kita. Nguji iman kita tak kala kita ditimpa musibah, tambah dekat dengan Allah atau tambah jauh. Ini dah saking takutnya dengan virus ini,
masjid dak lagi dibuat tegakkan jamaah, ya kan? Lagi viral kan? Ya, dak solat lagi berjamaah. Sedangkan kata Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, sesungguhnya satu negeri, satu kampung, satu tempat terjauh daripada balaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi loh. Allah yang bilang dalam 3 keadaan. Apa? Tak kala hamba Allah masih Umaril buyuti, kata Allah. Umaril buyuti itu memakmurkan masjid. Kalau ada orang yang masih memakmurkan masjid di tempat itu, maka bala Allah tidak akan turun. Alhamdulillah masih dimakmurkan ini Masjid An-Nur. Masih maghrib alhamdulillah saya lihat masih rame. Isya alhamdulillah rame. Zuhur rame tak di sini? Rame. Asar, subuh ada 2 sop. Sesap lebih, alhamdulillah. Tapi rame itu panjang nih, 50 lebih mungkin, hampir 100 mungkin. Kalau masa alhamdulillah masih insya Allah terjaga. Siapa yang bilang? Allah dalam hadis qudsi. Kemudian apa lagi? Nak sabar, ya, dalam apa? Menghadapi tantangan. Tak kala kita dihadapkan tantangan, ya Allah, lah sudah nanam, tiba-tiba ada hama, gagal panennya, sabar. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah, dak lama rumah tadi yang barusan kita buat kebakar. Sabar, Allah ganti yang terbaik, maka itu iman. Kemudian iman yang kedua, tak kalah dalam syukur. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka itu masuk kategori iman. Alhamdulillah Ustaz, saya tak kena virus corona. Ngucap itu, jangan tak ngucap. Diucap dalam hati. Alhamdulillah kampung kami masih bebas dari penyakit yang macam ini. Maka ucapkan walaupun belum, jangan sampai nunggu kena. Nih dah lah kena, alhamdulillah. Kena alhamdulillah. Ya. Giliran sakit alhamdulillah, salah tempat ngucapnya. Maka tak kala belum kena inilah ngucap alhamdulillah, itu iman. Sudah ngucap belum? Ngucap alhamdulillah ya Allah. Kemudian apa lagi? Jangan disyukurin kalau ada kawan sakit, keneok, batuk kemarin, pakai kemarin boleh berkisah. Kemarin adik tetangga kami macam kenilah batuk, langsung mati. Ya, tak boleh mensyukuri kawan sendiri. Kalau ada kawan yang sakit, maka doakan. Ya, maka sudah Ustaz kasih tahu kemarin, kalau kita pergi ke rumah sakit, apa yang harus kita perbuat? Masuk langsung ke tempat orang yang sakit tadi, tanya, ya, apa kabar mang? Ya, Ustaz, masa ya apa kabar lah? Tahu tuh rumah sakit manggil nanya apa kabar lah? Ya, tetap ditanya. Pinter-pinter kita, masya Allah. Pegang kepalanya yang sakit, kepegang atau tangannya, doakan, ya Allah mudah-mudahan mangok cepat sehat, amin. Bawakan makanan yang dia senang. Ustadz, nya sakit darah gula darah, nya senang minum Pocari Sweat ke Fanta campur Coca-Cola, jangan dibawa. Lah tahu amang tadi seneng Coca-Cola, Sprite, kayak apa tadi? Saparella atau Saparella enggak? Yang tua-tua tahu mungkin Saparella ya. Minuman jangan dibawakan yang mengandung gula tadi lah atau diabetes, jangan. Ya, bawakanlah yang biasa-biasa. Apa yang dibawa? Jeruk sekilo, apel sekilo, anggur seperempat, mahal anggur. Ya. Roti gaban 2 pak, ya. Siapa nak makan sat semut lagi enggak makan roti gaban, ya. Bawa aja sudah bawa. Ustadz, bagaimana ini? Doakan mereka. Maka syukur kalau alhamdulillah sehat. Kalau sehat ini syukur, jangan nunggu sakit baru ingat dengan ya Allah. Ada yang kata ya Allah, oh, gampang bahasanya. Ya, maka daripada syukurin sehat alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan kita. Kalaupun sakit minta maaf. Tetaplah syukur sebenarnya. Kenapa? Allah nak ngapuskan dosa-dosa kita. Matinya seseorang bukan gara-gara penyakit. Karena apa? Takdir. Lah habis masa, expired. Game over.
Ya, maka jangan dikait-kaitkan dengan penyakit. Itu cuman sebabnya dia meninggal itu. Ya, jangan sampai yang namanya umur sudah ditentukan. Contoh Ustaz Dedek 100 tahun, misal. Ya, ama ngaji 63. Budak kecil 17, misal. Ustaz, ngapain Ustaz 100? Minta dengan Allah panjang umur, taat ibadah, sehat walafiat. Cuman kalau sudah umur 100 tahun ini Pak, ibarat bayi baru lahir, jalanlah dituntun, gigi lah luntur, makan gibubur, ya jalanlah ngelantur, mata kabur, masuk ngubur. Ya kan? Maka daripada itu, umur berapapun dikasih Allah, ucapkan alhamdulillah. Sakit sedikit, ngucap juga. Ya, itu ujian. Maka iman seseorang itu ada dua macam. Kapan iman itu munculnya? Tak kala kita diuji dalam kesabaran, tak kala kita diuji dalam kenikmatan. Ya syukur, punya bini siko, syukur, alhamdulillah. Dak punya bini ngesat guys. Ya, punya bini 2. Bu, ibu-ibu lah mulai muka tirai bini 2. Yang punya bini 2 mikir, ya, lagi susah. Nak bini 2 boleh. Maksudnya Pak, syukurlah semua nikmat Allah. Punya motor bagus, beli motor baru. Janganlah nak pamer berlebih-lebihan. Baru motor NMAX, baru NMAX, parkir depan masjid kelilit-kelilit. La ilaha illallah. Ya, baru beli motor, tintinnya kencang, nin. Ada tak? Mana orang? Baru motor NMAX. Lu motor tak apa yang paling mahal? Apa yang paling mahal? Di atas tuh. Harley. Lalu Harley mungkin lah wajar. NMAX baru, itu pun kredit. Baru 3 bulan lah dibek leasing. Lah nak bergaya taipau. La ilaha illallah. Tapi bersyukur, alhamdulillah. Nikmat apapun itu bersyukurlah kepada Allah. Maka iman bisa dilihat dari yang pertama, dari mana? Sabar. Kesabaran kita diuji oleh Allah. Sekarang ini kita diuji oleh Allah. Duduk di masjid, sabar dak? Lagi sholat, ya sabar. Bentar lagi ngadep Ramadan, puasa 30 hari, sabar dak? Dak makan, dak minum, sabar dak? Ya diuji semua oleh Allah. Pakaian kita dak ada duit, tapi masya Allah tetap ikhtiar nyari nafkah, tapi belum banyak juga rezekinya. Sabar. Itu iman. Allah uji kita dengan keimanan itu. Insya Allah meningkat semua. Amin ya rabbal alamin. Habis belum? Habis ya? Hah? Berapa menit lagi? Oh 5 menit lagi. Kita lanjutkan hadis satu lagi. Yang tadi paham ya, iman ada 2 macam. Munculnya iman tak kala kita dalam kesabaran, munculnya iman tak kala kita diberi kenikmatan. Tak kala kita dapat nikmat berbagi, maka iman muncul di situ. Tak kala kita mendapat nikmat, kita ngucap alhamdulillah, muncul di situ. Maka insyaallah mudah-mudahan iman kita meningkat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-iman gayyidul fatki la yuftikul mu'min. Sesungguhnya iman itu ibarat mohon maaf. Iman itu qayyidul qayyid ini dibalut dengan yang namanya perkara pembunuhan. Maksudnya apa? Manusia, orang muslim tak bakal membunuh. Boleh tak membunuh? Bunuh nyamuk boleh tak? Binatang apa kalau mati didoakan? Nyamuk. Itu anekdot orang zaman dulu. Binatang yang mati didoakan nyamuk. Ya. Bener tak? Itu orang zaman dulu teriaknya. Ya. Maka tak kala kita membunuh. Maksudnya apa membunuh? Membunuh bukan nikem. Membunuh karakter seseorang, mengucilkan seseorang, atau mengangkat aib orang kampung di halayak ramai, atau memarahi anak di ramai-ramai. Nih marahi budak nih, hei budu bagak. Nah, jadi ya membunuh karakter seseorang, membunuh, atau apalagi terlebih lagi membunuh, menikam seseorang sampai meninggal dunia. Tak boleh, itu imannya Allah cabut. Sesungguhnya mereka dalam keadaan maksiat kepada Allah. Kita membunuh karakter seseorang atau membunuh karakter orang tak? Maksudnya apa? Ngomongin orang. Itu iman diuji.
Tak kala kita ngomongin seseorang, itu membunuh karakter seseorang. Padahal Ustadz, Kuni ngomongin orang tadi, benar. Itu maka masuk kategori ngibah. Ngomongin benar, Ustadz, nyamaling. Ya, Kak, benar nih. Nyampaikan tadi baik, benar. Nyamaling Ustadz, sekampung-kampung tahu. Benar, ngibah. Ya. Ngomong lagi, Ustadznya maling, ndak maling, fitnah. Serba salah dak? Ngomongin bener salah, maksud gibah. Ngomongin bener apa salah, hoak, jadi fitnah. Maka long diam. Ini masalah yang virus ini nih. Ndak tahu menau tiba-tiba cerita kemarin disungkap ada orang kena corona. Fitnah. Ya. Asli ada nih, asli ada membunuh karakter orang sungkap. Gibah. Maka tutupin. Kalau ada seseorang yang sakit, ada orang yang dapat musibah, ada kawan kita yang di kampung ini terkena aib dan sebagainya, tolong cukup sampai di kita saja, jangan sampai kita tularkan, kita share, kita ceritakan dengan orang lain, kecuali memang terdesak. Ya, kita orang nanya, dia tidak benar dak nih, biar kami waspada. Boleh yang macam itu. Walhasil apa? Tidak boleh membunuh, apalagi membunuh secara fisik. Al-qatil wal maktul finnar. Orang yang bunuh dan dibunuh masuk api neraka. Ustadz, apa hukumnya bunuh diri? Bunuh diri boleh dak? Boleh dak bunuh diri? Boleh dak? Misal nih, satu kampung nih, satu kampung ini orang baik semua. Tiba-tiba ada yang teriak, oh ini orang sesat semua. Dia bunuh diri di situ. Dapat pahala tak? Tak dapat. Mati sia-sia. Jahil. Masuk kategori orang yang mati dalam jahiliyah. Maka daripada itu perhatikan benar. Mudah-mudahan kita tidak ada yang saling ngomongin orang, menjaga lisan kita. Al-lisan, ini lisan nih lebih tajam daripada silet, lebih tajam daripada pedang. Ya, lentur tidak bertulang. Ada tak lidah yang punya tulang? Tidak. Maka insya Allah mudah-mudahan kita dapetin, kita bisa menjaga di kampung kita sendiri daripada orang-orang yang tidak berkepentingan, untuk kita dapatin senantiasa menjadikan diri kita baik di mata Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kita mengadakan kedua belah tangan, kita berdoa. Ini doa dari guru saya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, doanya dari Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dimintakan dibaca untuk malam hari ini di majelis kita. Ya, ini doa mudah-mudahan dijauhkan daripada balak penyakit, wabah taun, terutama wabah corona. Insyaallah tolong diaminkan ya. Mudah-mudahan kampung kita, desa Sungkap, kampung ini, kampung luar, dekat kampung kita semua, mudah-mudahan terjauh dari segala macam penyakit, terutama di Bangka Belitung dan di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fathna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma aminna fi awtanina wahfaz biladil muslimin wahfaz biladil Islam amma wa biladil haramain khassah Makkah wal Mukarramah, Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Ihfaz alainal aman ya Allah, wal aman ya Allah, wa sakinah ya Allah, wal itnan ya Allah, wahfad alaina imanana ya Allah, wa dinana ya rabbal alamin ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya absaran nazirin, ya asra al hasibin. Nas'aluka ya Allah wa natawassal ilaik bijahi nabiyikal mustafa wa habibikal mujtaba an taj'alana min kulli dikin faraja wa min kulli hammin makhraja wa min kulli bala'in wa afiyah ya rabbal alamin, wa min kulli bala' qarana ya Allah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ada kegiatan. Ada kegiatan. Perhatian kepada seluruh jamaah bahwa yang pertama minggu depan majelis kita libur, insya Allah disambung di awal April. Kemudian ini ada undangan dari
pengurus Masjid Al-Mutakun Desa Celuak bahwa hari Senin tanggal 23 Maret 2020 ditunggu kehadirannya di Masjid Al-Mutakun Desa Celuak yang akan diisi oleh Ustadz Dery Sulaiman dari Jakarta. Kemudian kepada seluruh jamaah ada juga malam ini setelah sholat Isya kita undangan dari Hajah Semi dalam rangka tahlilan kembali anak beliau. Mungkin itu pengumumannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.